Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan Wayatul Usul sampai di pembahasan rukhsah. Wal hukmu ay asy-syar'iyyu idzil kalamu fihi. Hukum yang dimaksud di sini adalah hukum syariat karena pembahasannya adalah pembahasan hukum syariat, bukan hukum akli ataupun hukum adi, tapi hukum syar'i. Hukum itu intaghayyara min haitsu ta'alluquhu min su'ubatin lahu 'alal mukallafi ila suhulatin. Ketika hukum syariat itu berubah, hukum syariat kita tahu ada wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Itu ketika berubah dari sisi olehnya hukum itu bergantung kepada mukallaf, dari sisi sulitnya berubah menuju gampang atau mudah. Jadi ketika ada hukum syar'i berubah dari sulit menuju mudah. Seperti contoh ka'anta ghayyara min hurmati syai'in ila hillihi. Seperti halnya hukum syar'i yang berubah dari sesuatu yang haram menjadi sesuatu yang halal. Sebelumnya haram menjadi halal. Yang berubahnya tadi li'udhrin karena ada satu uzur. Ma'aqiyamis sababi lil hukmi al-asli. Besertaan masih adanya sebab yang menjadikan hukum asal itu masih ada. Jadi hukum itu berubah menjadi mudah, sedangkan sebab yang menjadikan hukum asal itu masih ada. Al-mutakhallifi anhu lil udhri, yang ditinggalkan sebab itu karena uzur, artinya tidak dipakai lagi sebab hukum asli yang sebab itu, yang karena sebab itu tidak dipakai lagi karena uzur. Farukhsatun, maka itu namanya rukhsah. Dari hukum syar'i yang berubah dari yang sulit menjadi mudah karena ada uzur tertentu. Besertaan sebenarnya masih ada sebab bagi hukum asal itu, hukum asal yang sebelumnya, itu namanya istilahnya rukhsah. Ai fal hukmu as-sahlul madhkur yusamma rukhsatan. Maka hukum gampang tersebut, hukum yang mudah itu dinamakan rukhsah. Wahia adapun rukhsah biiskanil kha aksaru min domiha, dengan dibaca sukun kha-nya yang lebih masyhur dibandingkan dengan dohmahnya. Jadi rukhsah itu lebih banyak rukhsah. Jadi istilah rukhsah dengan sukun itu lebih banyak daripada rukhsah. Secara bahasa as-suhulatu, artinya rukhsah secara bahasa adalah gampang, mudah. Wajibatun, hukum itu wajib, baik wajib dan sunnah, mubah khilaful aula. Hukum rukhsah itu rukhsah yang wajibah, rukhsah yang mandubah, rukhsah yang mubahah, rukhsah yang khilaful aula. Jadi ada macam-macam hukum rukhsah, yaitu wajibah, mandubah, mubahah, khilaful aula. Hadis sifatul lazimatu, sifat-sifat yang ada di sini yang tetap ini, bayanun li aqsamir rukhsati. Ini menjelaskan tentang bagian rukhsah, atau rukhsah dibagi menjadi berapa? Ini dibagi menjadi wajibah, mandubah, mubahah, khilaful aula. Al-mumassalilaha, yang masing-masing akan diberikan contoh tamsil ala hadat tartibi, sesuai dengan urutan. Biqauli, dengan ucapanku, yaitu ka'akli maitatin limuttorrin, seperti halnya memakan bangkai bagi orang yang darurat, bagi orang yang muttor. Ini contoh yang wajibah. Wa qasrin min musafirin, dan kosornya musafir, biqaidin zidtuhu biqauli, dengan qaid yang saya tambahkan dengan ucapan saya, bisyarti, dengan syarat qasr. Kosornya seorang musafir dengan syarat-syarat qasr. Bi ankariha al qasra, dengan gambaran dia nggak mau qasr. Au syakka fi jawazi, atau ragu akan kebolehannya qasr.
Wa kana safaruhu yablughu salasa marahila fa aktsara. Dan jarak bepergiannya itu sampai 3 marhalah lebih. Walam yukhtalaf fi jawazihi kama huwa ma'lumun mahalli. Dan tidak ada yang khilaf tentang bolehnya qashar dalam posisi itu, seperti halnya yang diketahui dalam bab qashar. Qashar musafir itu contoh bagi yang mandubah. Wasalamin dan akad salam. Ini contoh rukhsah yang mubahah. Wa huwa, salam adalah bai'u mausufin fi dzimmati, yaitu menjual benda yang disifati di dalam tanggungannya seorang bai'. Jadi penjualan itu ada penjualan barang yang ada, itu bai'u ainin, ada penjualan barang yang bisa disifati tapi belum ada di tempatnya, itu namanya bai'u mausufin fi dzimmati, di dalam tanggungannya pembeli. Jadi seseorang memesan kepada seseorang membeli sesuatu yang belum ada, terus kemudian disifati sesuatu yang akan saya beli adalah sekian 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 dengan harga sekian, maka itu namanya bai'u mausufin fi dzimmah. Menjual tadi bilaf disalamin, dengan lafaz salam. Wa fitri musafirin, contoh khusus selanjutnya adalah seperti berbukanya seorang musafir fi zamani shaumin wajibin, di masa-masa puasa wajib, aswalatan, puasa wajib secara asal, puasa Ramadan, au binadrin, atau wajibnya karena nadar, au qodoi mafata, atau mengkodoi puasa Ramadan yang telah kelewat, yang tidak dikerjakan, bila taatin, dengan tanpa sembrono. La yadurhu as-saumu, yang tidak memberikan dampak buruk puasa itu. Sebenarnya kalau dia mau puasa enggak mempengaruhi, enggak memberikan efek negatif kepada musafir itu. Fa in darruhu fal fitru aula, jika memberikan efek yang negatif maka lebih baik berbuka. Nah, ini adalah contoh-contoh rukhsah, seperti halnya memakan bangkai. Memakan bangkai ini hukum asalnya masih ada. Hukum asalnya yaitu haram. Sababnya juga masih ada, yaitu najisnya bangkai. Bukan kok memakan bangkai bagi orang yang darurat itu dihukumi wajib karena untuk menyambung nyawa. Ini terus nanti menjadikan sabab hukum asli, yaitu najisnya bangkai, ini berubah menjadi tidak najis lagi. Terus kemudian selanjutnya adalah qashar. Qashar ini sunnah bagi orang yang bepergiannya sudah mencapai 3 marhalah. Yang sebelumnya wajib itmam, seperti contoh sholat duhur 4 rakaat, wajib 4 rakaat, berubah menjadi sunnah 2 rakaat, qashar. Kemudian salam, akad salam, berubah menjadi boleh, yang sebelumnya tidak boleh, berubah menjadi boleh karena gharar, terus kemudian ada uzur seperti hajat, maka menjadi mubah. Dan khilaful aula. Khilaful aula itu artinya seorang musafir yang tidak tidak memberikan efek negatif ketika puasanya dilanjutkan, itu lebih baik adalah puasa. Nah, berbuka itu boleh, akan tapi khilaful aula. Tapi ketika puasanya itu memberikan dampak negatif, ya maka lebih baik berbuka. Wallahu a'lam bishawab.